Nah, kalau begitu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya konflik itu menjadi sebuah kesempatan? Ya, menjadi sebuah kesempatan. Karena kalau ada konflik berarti ada yang harus diperbaiki. Entah sikap kita, entah tutur kata kita, entah bagaimana kita menghabiskan waktu, semuanya harus perlu diperbaiki. Nah, sekarang sampai kepada solusinya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan ketika konflik suami istri dan konflik keluarga itu terjadi? Yang pertama, begitu ada konflik, begitu kita sadar, berhentilah. Jangan dikeraskan, jangan gaspol, jangan digeber. Ketika emosi lo ini kok bicara makin keras ini, udah bisa. Wah, oke, stop. Apa yang terjadi? Buru-burulah berhenti. Kalau badan Bapak Ibu sekalian ini kok beberapa hari tidak normal, kepala pusing, demam, ini apa dan sebagainya, dikasih obat penurun panas tidak bisa dan sebagainya, apa yang terjadi? Berhentilah, pergi ke lab dan periksa. Nah, demikian juga dengan keluarga kita. Kalau kita sedang konflik suami istri, sedang bermasalah dengan suami istri, lalu berhentilah, stop. Jangan dilanjutkan, jangan ngotot. Ya, jangan dilanjutkan, jangan ngotot, dan jangan pengen menang sendiri. Lalu yang kedua adalah cari penyebabnya. Loh, kenapa? Kenapa sampai muncul konflik? Ya, sadari. Nah, saya ingin cerita dari kesalahan saya sendiri. Saya ini orang keras, maunya menang-menangan di rumah, bisa dikatakan otoriter. Saya berharap istri dan anak-anak itu tidak punya kata yang lain kecuali ya. Yes, man. Yes, man, ya. Yes, man, bukan yes, ma'am, tapi yes, man. Saya entah bagaimana saya berharap semuanya akan begitu. Dan kecenderungan itu membuat saya berkata tajam dan saya tidak memberi kesempatan kepada yang lainnya. Saya tidak punya ruangan untuk memahami perasaan, pikiran, dan kehendak daripada anggota keluarga saya. Dan itu rupanya menjadi konflik. Nah, ketika konflik itu terjadi, akhirnya saya berhenti. Oh, ternyata saya ini orangnya menang-menangan. Saya ini orangnya tidak mau ngalah. Saya ini orangnya ngotot. Nah, ketika saya menyadari, saya harus cari penyebabnya. Oh, ternyata saya terlalu banyak menghabiskan waktu dengan hobi saya. Saya tidak punya waktu dengan keluarga. Saya tidak memberi waktu yang cukup kepada Bu Indah. Saya tidak memberi waktu yang cukup untuk mendengarkan kepada anak-anak saya. Ternyata saya hanya mau bicara, tidak mau mendengar. Nah, ada banyak potensi-potensi konflik. Nah, kita harus mencari penyebabnya. Oh, rupanya kalau saya itu kalau ngomong keras. Ya, saya ngomong keras, saya ngomong tajam. Oh, saya orangnya tidak peduli. Oh, saya orangnya mengabaikan. Saya tidak mau mendengar. Saya hanya maunya bicara. Saya tidak mau mengerti. Saya hanya maunya dimengerti. Saya maunya dituruti. Saya tidak mau menuruti yang lainnya. Nah, itu semua adalah potensi-potensi konflik yang kemungkinan ada dalam kehidupan kita. Kemudian apa? Perbaiki. Saya tadi katakan bahwa konflik itu merupakan kesempatan emas untuk memperbaiki. Kalau mobil sudah mulai jalannya tidak benar, itu kesempatan untuk dibawa ke bengkel. Nah, kita harus terbiasa membengkeli hidup kita sendiri, memperbaiki. Nah, perhatikan sikap-sikap yang seringkali merupakan sikap yang kontradiktif. Yaitu apa? Ego. Ya, ego. Kita maunya menang sendiri. Nah, Bapak Ibu harus melepaskan diri dari ego. Karena dalam keluarga itu ego bukan merupakan hal yang menyenangkan. Kita maunya menang sendiri. Ego, sombong, angkuh, tidak mau ditegur, tidak mau mengakui kesalahan, maunya menang sendiri, lalu tidak belajar rendah hati, tidak mau minta maaf. Nah, itu semuanya sikap-sikap yang menghalangi untuk kita itu bisa memperbaiki. Jadi begitu ada masalah, itu kesempatan baik untuk kita memperbaiki diri kita.
Lalu berhentilah, jangan ngotot. Kalau konflik jangan ngotot, berhentilah. Lalu cepat-cepatlah koreksi. Lu penyebabnya apa? Lu tadi kita tuh kan ngomong baik-baik. Kenapa kita jadi makin meningkat nadanya dan emosinya? Nah, apa sih? Lalu bentak-bentak dulu. Oh iya. Ya berarti lain kali ngomong jangan bentak dong. Ya, karena itu menyebabkan lalu emosi istri jadi terpicu ya. Kemudian perbaikilah. Nah, jauhilah keegoisan, jauhilah kesombongan, jauhilah menang sendiri, belajar rendah hati, minta maaf, beri kesempatan kepada keluarga yang lain untuk juga mengutarakan perasaannya, mengutarakan kehendaknya. Nah, itu beberapa poin yang saya bisa sampaikan. Kesempatan berikutnya saya persilahkan kepada Bu Indah karena ini adalah teman konflik saya.